out the door. And try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 modal kerja yang beranggotakan yang pertama Nur Safitri, yang kedua Santika Arista Putri, yang ketiga Suci Ramadhania, dan yang terakhir saya sendiri Sahri Ramanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal kerja. Apa sih itu modal kerja? Modal kerja adalah merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan. Karena tanpa modal kerja, perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Berikut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Konsep modal kerja ada 3. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, berdasarkan kuantitas dari dana yang tertanam pada unsur aktiva lancar, di mana aktiva ini sekalinya berputar akan dapat bebas kembali dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut juga dengan modal kerja bruto. Konsep modal kerja yang kedua yaitu konsep kualitatif. Maka pada konsep kualitatif ini, pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Oleh karenanya, modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut dengan modal kerja bersih. Konsep modal kerja yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Konsep dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi suatu periode tersebut. Jenis modal kerja ada 2. Yang pertama yaitu jenis modal kerja permanen. Jenis modal kerja ini adalah modal yang harus ada pada perusahaan agar dapat menjalankan kegiatan dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis modal kerja yang kedua yaitu jenis modal kerja variabel. Pada modal kerja variabel ini adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan ataupun keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan berdasarkan volume produksi atau penjualan. Modal kerja ada 6. Yang pertama yaitu kas, modal kerja yang paling liquid dan dapat digunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Yang kedua piutang, dana yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Yang ketiga yaitu persediaan, merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual atau diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang keempat yaitu investasi jangka pendek, dana yang diinvestasikan dalam bentuk surat berharga atau deposito dengan jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Yang kelima yaitu hutang usaha, liabilitas atau utang usaha yang jatuh tempo dalam waktu singkat dan dihasilkan dari pembelian barang atau jasa dari pemasok atau kreditur lainnya. Yang keenam yaitu biaya yang masih harus dibayar, biaya yang belum dibayar oleh perusahaan seperti biaya sewa, biaya listrik, dan biaya lain-lainnya. Fungsi modal kerja dalam bisnis. 1. Menjaga likuiditas perusahaan. Maksudnya setiap perusahaan harus memiliki modal kerja untuk memenuhi kewajiban finansial seperti membayar gaji karyawan, mengelola persediaan barang-barang, membayar tagihan, dan biaya operasional lainnya. Dengan menjaga likuiditas yang cukup, perusahaan dapat menghindari masalah keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja operasionalnya. 2. Mengurangi risiko. Working capital membantu perusahaan untuk mengurangi risiko dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial. Dengan demikian, modal kerja perusahaan dapat menghindari masalah likuiditas yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. 3. Mempercepat pengumpulan piutang. Maksudnya, modal kerja juga dapat
bantu perusahaan untuk mempercepat pengumpulan piutang dari pelanggan sehingga perusahaan dapat memperoleh kas yang cukup untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. Working capital memungkinkan untuk membeli bahan baku, menjaga persediaan barang, dan membayar karyawan dengan tepat waktu sehingga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 5. Mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Modal kerja juga memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan aset lancar. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan salah satu alat ukur untuk menentukan keberhasilan sebuah manajemen kerja. Perputaran modal usaha dimulai pada saat arus keluar dana investasi ke dalam unsur-unsur modal usaha sampai masuk lagi kembali menjadi kas berikutnya. Periode perputaran modal usaha adalah rata-rata dana terikat dalam modal usaha selama satu periode produksi. Untuk mengukur perputaran modal kerja dengan cara membandingkan antara penjual dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Metode dalam menentukan besarnya modal kerja. Untuk mengukur prestasi perusahaan atau kemampuan perusahaan, maka memperoleh laba merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajer. Pada prinsipnya bahwa setiap perusahaan menginginkan suatu potensi yang baik. Selanjutnya, sumber dan penggunaan modal kerja. Di sini, pimpinan perusahaan harus selalu aktif dalam mengamati sumber-sumber dan penggunaan modal kerja agar perusahaan selalu tercukupi. Pertama, penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, manajemen modal kerja. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah untuk mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan hutang lancar sedemikian rupa. Yang ketiga, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan rugi laba perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus. Perusahaan ABC memiliki kas 100 juta, piutang sebesar 150 juta, persediaan barang 200 juta, dan investasi jangka pendek 50 juta. Maka, berapa working capital gross perusahaan ABC? Jawab, diketahui kas 100 juta, piutang 150 juta, persediaan barang 200 juta, investasi jangka pendek 50 juta. Ditanya, berapa working capital gross perusahaan ABC? Rumus, modal kerja gross sama dengan kas ditambah piutang ditambah persediaan barang ditambah investasi jangka pendek. Modal kerja gross sama dengan 100 juta ditambah 150 juta ditambah 200 juta ditambah 50 juta. Jadi modal kerja gross sama dengan 500 juta. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.